Ya, sok. Sekarang kita urusannya urusan kuliah ya. Udah pada ngerti, udah ada rencana kuliah segala macam belum? Udah kebayang belum? Kuliah seperti apa? Hah? Udah tahu bedanya jadi mahasiswa sama siswa, bedanya apa tahu nggak? Kalau siswa kan jelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 selesai naik ke kelas 2, naik kelas 2 selesai ke kelas 3. Kalau di mahasiswa nggak ada kayak gitu. Bukan masalah semesternya, gini. Pokoknya kalau mau jadi sarjana harus selesai 144 kredit. Jadi kita ngitungnya kredit. Satu kredit bukan satu kuliah. Satu kuliah ada yang 1 kredit, ada yang 2 kredit, ada yang 3 kredit, ada yang 4 kredit. Oke. Pokoknya total untuk jadi sarjana harus 144 yang selesai. Terus nanti ada magang, ada skripsi, ada segala macam. Masing-masing punya ada hitungan kredit-kreditnya sendiri masing-masing. Dan terus nggak harus. Jadi misalnya kalau SMA kan kelas 1 harus ngerjain ini. Kalau udah selesai baru bisa masuk ke kelas 2 kan ngerjain ini. Kalau nggak selesai balik ke kelas 1 lagi misalnya ya, nggak bisa naik kelas. Kalau di mahasiswa nggak bisa. Kita harus satu semester misalnya 20 kredit. Itu kalau masing-masing mata kuliahnya 4 kredit, berarti 20 bagi 4 kredit. 4 ya. 4 atau 5 mata kuliah berarti ya. Misalnya yang lain ada yang 4, ada yang 3. Jadi harus ada 4 atau 5 mata kuliah harus selesai. Bisa. Yang 3 lulus nih. Yang 2 kagak lulus. Nggak ada naik kelas, nggak ada yang nggak naik kelas, nggak ada yang nggak naik kelas. Jadi pokoknya udah lulus yang 3 ya udah 3 beres. Tinggal 2 lagi harus dikerjain. Kerjanya kapan? Tahun depannya lagi. Cuman yang 3 nggak usah dikerjain lagi. Jadi nggak naik kelas. Tapi naik kelas terus. Cuman urusannya lu sampai jadi sarjana harus 144 kredit selesai. Jadi kalau ada yang nggak selesai kerjain lagi, nggak selesai kerjain lagi. Begitu aja caranya. Jadi mahasiswa sama siswa bedanya di situ. Terus harus ada magang juga. Nah sekarang menteri yang sekarang rada seru juga. Jadi dia bikin namanya kampus merdeka segala macam. Jadi kita mahasiswanya boleh ngambil ke perusahaan. Dan itu bisa jadi kredit juga. Dia ini di kita ada yang ikut program namanya Bangkit. Bangkit itu di belakangnya ada Google, ada AWS, ada banyak. Kalau tadi kan satu mata kuliah 4 kredit. Yang ini satu kegiatan ini 20 kredit langsung. Artinya apa? 1 semester selesai dong urusannya. Jadi dari ITS ada 3 orang yang ikut di sini. Yang jago-jago biasa ikut. Jadi mereka biasanya nanti disaring. Yang jago bisa ikut, yang nggak jago nggak bisa ikut. Minta maaf. Nah, ntar coba cari, iseng-iseng cari. Jadi bayangin orang dapat 20 kredit, dapat sertifikatnya dari Google. Kira-kira kalau nyari kerja gampang. Dan orang-orangnya mencari. Jadi cara kita main di mahasiswa, cara mainnya gini. Gimana caranya kita bisa lulus, terus kita punya dapat sertifikat banyak. Sertifikatnya bisa dari Google, bisa dari AWS itu Amazon, ada dari Huawei, dari macam-macam sertifikat. Nah kalau kita udah punya sertifikat banyak, jadi kalau kuliah bukan cuma dapat ijazah cari kerja, enggak. Jadi kalau bisa ijazah cari kerja sama punya sertifikat banyak. Kalau punya sertifikat banyak cari kerjanya jadi lebih gampang. Ya. Dan ini jadi ngambil mata pelajarannya nggak kayak di SMA. Kalau di SMA kan ditentuin semester 1 harus ngambil ini, semester 2 harus ngambil ini, semester 3 ambil ini. Kalau yang di sini lebih bebas di sini. Semester 1 boleh ngambil ini, tapi nanti kalau nggak lulus kan berarti yang nggak lulus aja yang diulang. Tapi kan ada yang kosong nih, nganggur. Karena kita biasanya 1 semester 20 kredit. Nah ini misalnya kita harus ngambil 2, 3, yang 3 lagi kan bengong nih, nganggur, kita ambil yang lain lagi. Nah terus
Kita lagi cobain yang di sini itu. Udah pada ngerjain open course belum pasti ya. Jadi itu ada maksudnya. Jadi kalau masuk ke sini open course ITTS, udah punya konsumen list, udah kan? Oke, kita bisa login. So, tolong ujian maksudnya apa? Kalau ujiannya udah beres, ini saya kasih tahu dulu ya, bukan saya dulu gitu. Siapa? Misalnya kuliah tadi, nah, ini ya. Misalnya kuliah yang kemarin ya buat analisa data ya, data analisis. Kan nama kuliahnya big data. Misalnya kuliahnya dikerjain. Yang ini open course nih pasti gitu. Nah terus kalau berhasil, ini belum saya bikin. Kalau berhasil dapat nilai 90, terus saya masuk ke yang data engineer. Oke. Pasti kalau udah masuk ke dalam open course ITTS, kuliah ini udah masuk ke dalamnya. Silahkan dikerjain ujiannya. Nah, kalau bisa dapat nilai 90 di kuliahnya, nanti di sini ada sertifikat gratis. Ada sertifikat bagi yang nilai di atas 90. Oke. Dan ini cuma 2 orang kalau nggak salah, 3 orang, 4 orang yang bisa dapat nilai 90. Ini bisa diperoleh sertifikat. Bisa. Ini dia. Sertifikatnya bisa download ya. Dia dapat nilai 94,41. Tinggi pisan. Cuma 4 orang. Jadi kalau bisa ngerjain yang ini, nanti kalau misalnya kuliah di ITTS, tapi di kampus lain juga ada yang mau menerima. Jadi misalnya kuliah di ITTS, nggak usah ngambil kuliah di lagi. Banyak ngerti maksudnya. Jadi kan ini masih SMK. Ini kuliah bisa diambil, nggak usah bayar kan? Nggak usah bayar SPP, nggak usah bayar apa-apa. Silahkan diambil kuliahnya, kerjain ujiannya, dapat nilai 90, dapat sertifikat kan? Udah. Nanti kalau kuliah di sini lagi, nggak usah ngambil ini, nggak usah diambil lagi. Ini kan sekitar 4 kredit. Kan tadi untuk jadi sarjana kan 144 kredit. 4 kredit nggak hilang. Jadi caranya supaya kuliah bisa cepat, ambil kuliahnya duluan sebelum kuliah. Tapi di beberapa kampus yang lain, kuliahnya dari ITTS boleh diambil juga. Di kampus-kampus lain kadang-kadang gitu, mahasiswanya ngambil ke ITTS, terus bilang ke kampusnya, Pak, saya udah ngambil ITTS, seperti ini boleh nggak jadiin kredit sarjana? Sebagian kampus boleh, di Tenas boleh, di Tenas di Bandung ya. Terus ada Politeknik Bengkalis di Pulau Bengkalis, boleh juga. Jadi ada beberapa kampus yang ngizinin mahasiswanya. Jadi kadang-kadang kalau yang namanya kuliah tidak harus di kampus itu, bisa ngambil di tempat lain. Terus ada pertanyaan buat jadi sarjana? Nggak kebayang ya? Masih belum kebayang ya? Sekarang buat kasih gambaran buat bayangin aja lah. Kalau lulus SMK kerja gaji berapa? UMR berapa? 4 juta. Oke. Jadi SMK lulus kerja 4 juta ya. Kira-kira sarjana lulus kerja berapa? 1. Nggak beda jauh sih sebenarnya. 4,5 paling 5. Jadi segitu. Jadi nggak beda jauh sih. Kalau SMK sama sarjana nggak beda jauh. Kalau baru lulus. Nah, kalau udah lama, yang SMK ini naiknya pelan. Jadi pelan 4 juta, 4,1, 4,2 pelan ya SMK. Kalau yang sarjana naiknya lebih cepat. Dia anak saya dari BINUS dia gaji dia sekitar
dia udah 2 tahun dulu, 2 tahun kerja, kita 2 tahun kerja. Gajinya sekarang sekitar 6 juta. 2 tahun 6 juta. Anak saya satu lagi, anak saya banyak soal. Anak saya ada lagi, nah ini agak beda nih. Kalau Binus kan ngajarnya bahasa Indonesia, jadi semuanya masih bahasa Indonesia. Jadi kerja dengan kondisi semua bahasa Indonesia. Gajinya 8 juta. Anak saya satu lagi dia kuliahnya di PU. PU itu di Presiden University di Cikarang. Presiden University ngajarnya semua bahasa Inggris. Jadi waktu lulus dia masuknya ke perusahaan-perusahaan kayak Lazada, gitulah yang dari luar semua. Dia gajinya sekarang sekitar 40. Jadi yang akan bikin beda nanti bahasa Inggris. Jadi mahal, ya. Tinggal milih, sebenarnya itu kan pilihan hidup. Mau kuliah SMK lulus kawin itu pilihan hidup ya. Boleh milih, itu kan nggak ada yang larang kan. Boleh. Jadi bisa aja kuliah SMK lulus kawin bisa, nggak masalah, bisa itu. Cuma nanti gajinya segitu terus, nggak naiknya susah. Kalau kuliah waktu awal lulus gaji sama SMK nggak beda jauh. Jadi kalau SMK 4 dan ini juga sekitar 4-5, nggak beda jauh. Cuma nanti SMK akan hampir lulus, yang ini naik lah. Kalau bahasa Inggris naik lagi. Itu sarjana S1. Kalau S2 nanti ada kan sarjana ada S1, S2, S3 ya. Bedanya nanti di waktu dia pensiun, umurnya. Jadi misalnya gini, kalau cuma SMK pensiunnya mungkin umurnya baru 45 tahun, 45, 50 pensiun. SMK ini sekitar 45. Orang tuanya umur berapa? 40 sekian. Kalau dia cuman pendidikannya cuman SMA SMK itu udah dekat pensiun. Dan kalau konsekuensi pensiun nanti nggak ada duit, nggak punya uang lagi kan, punya kepala tuh urusannya. Jadi kalau kita cuman SMK doang, kita cuman sampai umur segitu. Kalau kita S1 terus kerja misalnya di Telkom dan teman-temannya, itu bisa umurnya sampai 55-an, 55-an, 5 sekian. Jadi 10 tahun lagi dari SMK. Jadi yang SMK udah pensiun, udah bokeh nggak punya duit, yang S1 masih bisa terus. Oke. Nah, kalau yang S2 nambah lagi umurnya. Kalau S3 nambah lagi umurnya. Jadi tambah kerjanya bisa terus lagi. Jadi nanti kalau mikir sekolah sama masa depan, tinggal mikir aja kita mau gaji berapa, mau bisa kerja sama umur berapa. So, itu sih. Kalau kita pendidikannya cuma SMK, berarti gaji sekitar 4 juta, kerjanya sampai umur sekitar 45, 50 itu udah mulai maksimum. Kalau kita S1, gajinya sama awalnya, S2 juga, S2, S3 sama, awalnya sama semua. Cuma nanti naiknya beda, naik ke atasnya beda. Kalau bisa bahasa Inggris, naiknya beda banget. Jadi yang kunci utama nanti bahasa Inggris. Nah, terus S1, S2, S3, SMK, umur terakhir kerjanya beda. Ya. Sudah mikir sekarang. Biasanya sebagian besar orang pengen hidupnya nggak mau susah, jadi nggak mau kuliah yang tinggi, ini SMK aja, sekolah cari kerja memang bisa hidup, cuman nanti umur akhir. Beres, pusing. Cuman kalau mau kuliah caranya gini sebenarnya, cari kuliah yang kalau bisa kita dapat aplikasi dulu, jangan kita yang wajib dulu.
Kalau S1 rada susah. Cuman kemarin yang di TTS ini kan kemarin kita bikin lomba hacking. Juaranya dikasih beasiswa sampai selesai jadi sarjana. Jadi sampai sarjana nggak usah bayar. Jadi harus cari yang kayak gitu. Untuk S2, S3 ada banyak sekolah-sekolah yang ngasih duit supaya jadi S2, S3. Jadi bisa dapat duit. Contoh sekolah yang kasih duit kayak gitu di Arab, kalau bisa suka sama Arab. Jadi Arab itu, tapi Arab jujur itu dia kasih duit buat sekolah buat nyari orang. Jadi caranya nyarinya gini, beasiswa bahasa Inggrisnya scholarship Arab Saudi. Ya. AWAST itu King apa sih namanya? Salah satu yang paling bagus. Kalau King Abdul apa Arab Saudi lah pokoknya. Ini bisa undergraduate itu S1, master itu S2, S2 S3. Dan di sekolahnya ini AWST ini bahasa Inggris bukan bahasa Arab. Beasiswanya full S1, S2, S3 bisa full tapi harus kita pintar. Kenapa dia kayak gitu? Kenapa Arab kayak gini sekarang? Soalnya Arab cari orang pintar. Caranya cari orang pintar, sekolahnya dia bayarin, nanti selesai sekolah pengennya tinggal tetap di Arab. Kalau mau tahu AWST ada di mana, saya kasih lihat dulu. KUAST ya. KUST Saudi ya. Saudi Arabia nih ya. Ini ada Kuwait Saudi Arabia. Ini lokasinya, ini kampusnya bagus lokasinya. Kita klik lah biar kampus ini Arab. Dan kita bisa dibayarin sekolahnya S1, S2, S3 itu harus pinter ya. Kalau nggak pinter bisa. Di manakah makhluk itu? Anda tahu makhluknya di mana ya? Dan kelihatan makhluknya di mana. Dua ini Jeddah, kalau Jeddah bukan, itu pelabuhan. Jeddah pelabuhan. Red ya. Tadi daerah sini lah, tadi kampusnya. Ini Jeddah. Ini Al-Madinah Al-Munawwarah. Kampusnya ini tadi ya. Ini Tua tadi ya. Tua. Terus ini Jeddah. Ini Mekah di Jeddah Mekah sejam. Jadi dari Jeddah ke Mekah itu sejam. Bandaranya Jeddah, Mekah nggak ada bandara. Jeddah nanti kita naik bus biasanya ke Mekah. Jadi kampusnya malah dekat sama Mekah. Di luar semua. Dan itu kita dikasih beasiswa sama pondokan semuanya. Kalau mau sekolah kayak gini kan. Kalau mau sama orang tua ya bisa juga kalau orang tuanya kaya. Kalau orang tuanya nggak kaya kan mesti dulu. Beres, ada pertanyaan buat perencanaan masa depan supaya bisa nggak cuma tabloid. Nggak tahu kalau orang Sunda itu nggak tahu artinya. Wah, itu hadrolit dengan arti dahar, modal, kulit.
Iya, iya, iya. Main. Makan tidur Makan, berak, main. Jadi tidur. Itu istilah orang jadul zaman dulu. Beres, aman. Ini gagal. Geprek lagi saya berarti ini. Nggak tahu saya kenapa tidak mau ngomong sama ini ya. Saya sih enggak. Itu dimatiin. Dicabutin dong kalian deh. Nah, cabutin itu biar listrik dari ini. Hah? Itu dimatiin juga.